Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Novianisa, NPM 1811070227, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil resume per kelompok serta kekurangan dan kelebihannya dari mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Materi yang pertama yaitu Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Proses tumbuh kembang yang merupakan proses utama hakiki dan positif pada anak merupakan suatu yang penting pada anak tersebut. Proses tumbuh kembang berlangsung saat pembuahan yang bersatunya sel telur ibu dengan spermatozoa ayah sampai akhir masa remaja dengan melewati masa-masa prenatal, bayi, prasekolah, sekolah dasar, dan remaja. Lalu, ada deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi tumbuh kembang anak usia dini atau balita adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Cara deteksi tumbuh kembang anak diantaranya menggunakan pengukuran antropometri yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, bagian dari antropometri. Digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan pada tubuh. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan merupakan bagian dari pengukuran antropometrik yang digunakan untuk menilai status perbaikan gizi di samping faktor genetik. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari kelompok 1 yaitu kelebihannya sudah diperjelas apa materi deteksi tumbuh kembang anak usia dini dan sudah diperjelas bagaimana cara mendeteksi tumbuh kembang anak. Lalu kekurangannya itu tidak dijelaskan bagaimana dampak jika anak tidak melakukan deteksi sejak dini. Lalu, materi dari kelompok 2 yaitu konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan-kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, ASI, dan asah. Meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan, bermain, aktivitas fisik, tidur, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan ASI adalah kebutuhan kasih sayang dan emosional yang harus diperhatikan dan dipenuhi orang tua kepada anaknya. Sedangkan asah yaitu menstimulasi untuk mengembangkan sensorik, motorik, dan spiritual anak. Macam-macam teori perkembangan. Di sini saya akan membacakan salah satu teori perkembangan, yaitu teori psikoanalis. Freud mengatakan kepribadian terdiri dari 3 struktur, ego dan superego, dan bahwa kebanyakan pemikiran anak-anak bersifat tidak disadari. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 2 yaitu kelebihannya materi sudah cukup jelas dan dijelaskan apa saja kebutuhan untuk tumbuh kembang anak sejak dini berdasarkan ilmu kesehatan. Kekurangannya yaitu kurang jelas apa saja gizi yang harus diberikan dan dibutuhkan untuk anak pada usia 1-6 tahun anak prasekolah. Materi kelompok 3 yaitu perawatan ibu hamil dan perkembangan janin, tahapan merawat bayi, dan manfaat ASI. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya juga. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Janin bahkan bisa tertular dari penyakit ibunya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama hamil sangat penting untuk dilakukan. Ada cara bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang baik, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin prenatal, lalu berolahraga ringan, menghilangkan stres, menghilangkan rasa kebiasaan buruk, mendapat cukup cairan. Manfaat ASI memenuhi semua kebutuhan asuh, ASI, dan asah anak. Tidak hanya disignifikan pada kenaikan berat badan, akan tetapi juga meningkatkan integritas dan kredibilitas anak sejak dini. Manfaat ASI bagi anak adalah ASI sebagai nutrisi makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 3 ini yaitu kelebihannya, materi sudah cukup diperjelas. Untuk kekurangannya, materi kurang diperkuat dengan teori menurut para ahli. Selanjutnya, kelompok 4 yaitu dengan materi mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai moral agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dengan 2 indikator, yaitu yang pertama, mulai meniru gerakan berdoa, gerakan sholat. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf, dan sebagainya. Lalu, aspek perkembangan motorik terdiri
atas dua bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar itu seperti berjalan, berjinjit, menangkap bola, berlari, loncat, dan sebagainya. Untuk motorik halusnya, dengan indikator yang pertama, anak dapat meremas kertas, memegang pensil, mencoret-coret, memegang sendok, menggunting, dan sebagainya. Lalu ada aspek perkembangan sosial emosional. Yang pertama, anak dapat memberi salam setiap mau pergi, memberi reaksi percaya pada orang dewasa, lalu menyatakan perasaan terhadap anak lain atau temannya. Lalu ada aspek perkembangan bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan aspek bahasa, hal memahami bahasa, terdapat 4 indikator, yaitu memainkan kata atau suara yang didengar atau diucapkan yang berulang-ulang. Yang kedua itu hafal beberapa lagu anak sederhana, terus memahami cerita atau dongeng sederhana, dan memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan, menaruh benda, atau mengambil mainan. Dan yang terakhir, ada aspek perkembangan seni. Perkembangan seni terdiri ada 3 indikator, yaitu anak mampu membedakan antara bunyi, tertarik dengan kegiatan musik, dan tertarik dengan karya seni yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 4 ini, kelebihannya, materi sudah diperjelas dan diberikan indikator-indikatornya. Lalu, kekurangannya, tidak ada judulnya per materinya. Jadi, pembaca itu harus lebih fokus membaca agar tahu batas materi itu sampai mana. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6, mereka melakukan screening. Screening merupakan kegiatan monitoring atau mendeteksi adanya keterlambatan perkembangan pada anak usia dini atau tidak. Tujuan screening ini untuk mengetahui tahapan pencapaian anak sesuai umurnya dan mengetahui ada tidaknya penyimpangan perkembangan. Pada screening ini menggunakan objek anak usia dini yang berbeda. Alat untuk melakukan screening pada pertumbuhan anak ialah berat badan anak dan tinggi badan pada anak. Lalu, alat untuk melakukan screening pada perkembangan anak ialah yang pertama ada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, yang kedua ada Denver Developmental Screening Test 2 atau DDST, yang ketiga ada Suryakanti, yang keempat ada tes daya lihat. Alat ukur ini membantu kita untuk menilai kondisi anak dengan objektif. Untuk kelompok 5, melakukan screening perkembangan deteksi anak, dan untuk kelompok 6, screening deteksi agama dan moral anak. Kelebihan dan kekurangan screening pada kelompok 5 dan 6 yaitu, kekurangannya, tidak semua anggota memberitahu apa itu screening dan apa yang manfaat dari screening tersebut. Lalu kelebihannya, pertanyaan sudah cukup jelas yang diberikan anggota kepada narasumber. Dan untuk materi yang terakhir yaitu kelompok 7, proses kehamilan dan perkembangan janin. Masa kehamilan merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Kehamilan ditandai dengan haid berhenti, rasa mual dan muntah, rasa lelah dan lesu, lebih sering kencing, panca indera gangguan sembelit, putih payudara lebih lembut, muncul flek dan kram, naiknya suhu temperatur tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat kompleks, dipengaruhi oleh kesehatan ibu, janin, dan plasenta sebagai akar yang memberikan nutrisi. Hasil konsepsi membentuk embrio atau mudiga sudah terdapat rancangan bentuk alat-alat tubuh dari umur 3-5 minggu. Kemudian terus berkembang hingga menjadi janin yang dapat dibedakan bagian tubuh-tubuhnya. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 7 ini, kelebihannya yaitu materi dijelaskan secara rinci dan ada gambar yang dapat menarik pembaca makalah. Kekurangannya, kurangnya perkuat teori dari para ahli pada materi tersebut. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.